Bismillahirrahmanirrahim. Vidiani Aldiano meninggal. Oh iya, innalillahi. Tanggal Sabtu nih 7 Maret. Waduh, jelas musisi tuh, Rip. Gue ngeliat pas di masa-masa dia kritisnya tuh, yang dia konser terakhir kalinya tuh kurus banget badannya. Kalau gue mah emang nuansa bening udah gak ada lawan bagi gue mah. Oke, balik lagi ke Sulkarsin. Bungkap yang gak biasa diungkap. Tersaji asik semakin. Oke, Wan, kali ini kita akan membahas tentang hewan mitologi. Mitologi lagi. Tapi kali ini hewan mitologinya berdasarkan dari cerita atau kejadian nyata. Oke, ada berapa tim? Ada kurang lebih 7 hewan mitologi yang ternyata terinspirasi dari kisah nyata atau kisah nyata. Berarti kurang lebih dia emang dari nyata aja gitu ya? Iya. Nyatanya ada gitu ya, maksudnya kan begitu ya, seperti ya, betul. Itu. Yang pertama adalah Thunderbird, burung raksasa dari legenda Amerika. Dia bentuknya kayak gimana tuh? Gimana ya bentuknya ya? Pokoknya lu cari aja deh, ntar deh kalau ada. Ada kan masuk ya itu pasti biasa. Oh, iya. Biasa kan abu pokoknya begini, Nah, dalam legenda suku asli di Amerika, ada makhluk yang bernama Thunderbird. Seekor burung raksasa yang konon mampu membawa paus kecil. Dengan cakarnya. Paus kecil? Berarti gede banget itu burungnya? Gede, katanya gede gitu. Sih. Tapi kan ini kan kisah. Apa maksudnya burung yang beneran ada, tapi kisahnya dilebih-lebihkan lah. Intinya emang ada burung yang besar, kemudian makan ikan gitu. Kan kayak burung elang tuh suka makan ikan. Tapi lo tahu nggak burung elang yang di Alaska tuh burung apa elang apa gitu? Itu gelangnya gede banget, Gede banget ya? Gede banget itu elangnya. Ya mungkin itu kalau ada lebih gede lagi. Bisa jadi. Lanjut. Nah, oh iya bener. Beberapa saksi di Alaska. Nah, Alaska, ini nih. Bener kan? Betul. Pernah melaporkan melihat burung dengan lebar sayap hingga sekitar 20 kaki. 20 kaki segini kali ini. 20 kaki. Lebih kali ya? 20 kaki tuh 20 meter. 20 tapak kaki. Iya, kurang lebih 20 meter ya. 20 meter. Ya? Kan kaki kita cuma segini. Ya, 20 tapak kaki. 1, 2, 3, segini doang nih. Segini tapi 20. Itu. Ya 2 meter lah. Iya. Kurang lebih lah ya. Nah, elang ini yang lebarnya 20 kaki disebutnya elang laut Steller. Salah satu burung pemangsa terbesar di dunia. Bener kan? Burung ini memang hidup di wilayah Rusia dan Jepang, tapi kadang bisa terlihat jauh dari habitat utamanya. Bisa jadi pertemuan dengan burung raksasa ini memicu lahirnya legenda Thunderbolt. Gitu. Thunderbolt. Itu kayak bener sih. Thunderbolt. Bukan Thunderbolt. Oke, Wan, lanjut yang kedua. Yang kedua tuh ada kraken, monster laut yang sebenarnya cumi raksasa. Wede. Dalam cerita pelaut Eropa, kraken digambarkan sebagai monster laut raksasa yang memiliki tentakel besar dan mampu menyeret kapal ke dasar laut. Makhluk ini juga muncul dalam banyak film, termasuk cerita bajak laut. Ya lo tahu sendiri lah, Pirates of Caribbean ya. Namun para ilmuwan sekarang percaya bahwa legenda kraken kemungkinan terinspirasi dari cumi-cumi raksasa yang memang hidup di dalam laut. Di laut dalam, bukan di dalam laut. Kalau itu kan cumi benar di laut ya. Tapi di dalamnya ada, ya kan. Cumi-cumi ini bisa tumbuh hingga sekitar 50 kaki atau lebih dari 15 meter. Gede banget tuh. Berarti kurang lebih kayak bis lah. 15 meter. Bis nggak sih? Bis kali ya. Bis ya. Bis mini ya. Segini 15 meter ya? Enggak. Segini Wan. Ini mana meter nih? Segini 6 meter nih. Masa 6 meter? Iya. Lah ini kan gua beli 6 meter ini. 6 kali 3. Itu 6 ya kan? Iya. Ya kan? Nah, dengan tentakel panjang dan mata besar, makhluk ini memang terlihat sangat menakutkan bagi para pelaut zaman dulu. Tidak heran jika pertemuan dengan hewan laut raksasa ini akhirnya berubah menjadi cerita monster laut yang legendaris. Jadi emang dulu
ada cumi-cumi raksasa sampai Iya. sekarang pun ada, Wan. Sebenarnya mah gua rasa nih ya, yang namanya kan balik lagi ya, di laut itu baru terekspor berapa persen dari 100%. Iya. Ya kan nggak sampai 90%, nggak sampai 10%-nya malah. Nah dulu ini dia tuh ceritanya tuh sebenarnya bukan kapal laut yang gede-gede batu, Iya, yang kapal laut biasa. yang kecil biasa, Mm-mm. disangkanya makanan sama dia. Kebetulan dalamnya ada orangnya kan, Iya, terus cerita deh kemana-mana. Nah terus ceritanya tuh rancu tuh, ada yang bilang cumi, ada yang bilang gurita, Iya, ya kan? karena ada tentakelnya ya, Ada mungkin kan begitu ya. iya. Kan lep gitu kan. Kan ada yang di film-film juga atau di gambar-gambar gurita, tapi sebetulnya adalah cumi-cumi raksasa. Itu. Oke, lanjut Rip, yang ketiga apa adalah tuh? Hobbit, manusia kecil yang benar-benar pernah hidup. Hobbit, manusia Hobbit. Itu ada di filmnya tuh. Lord of the Ring. The Lord of the Ring. Lord of the Ring ya. Karakter Hobbit mungkin dikenal dalam film The Lord of the Rings. Tapi ternyata makhluk mirip Hobbit benar-benar pernah ada di dunia nyata. Pada tahun 2003, para arkeolog menemukan kerangka manusia kecil di sebuah gua di Pulau Flores, Indonesia. Yang waktu itu kita pernah bahas kan? Emang ya? Iya. Terus? Tuh tingginya hanya sekitar 1 meter. Pendek segini. Segini ya? Segini. Iya, segitu. Ya, segini. Jauh lebih pendek dari manusia modern. Spesies ini, spesies ya dibilangnya. Kemudian diberi nama Homo floresiensis. Karena di Flores. Ya. Karena mereka hidup sekitar 190.000 hingga 50.000 tahun yang lalu. Karena ukuran tubuhnya kecil, banyak orang kemudian menjulukinya sebagai Hobbit dari dunia nyata. Nah ini juga pernah gua tonton di dokumenter gitulah. Setahu gua tuh Hobbit tuh emang kakinya emang gede kan? Mungkin kakinya emang lebih gede daripada kaki manusia biasa gitu. Cuman emang maaf badannya kecil. Mungkin dia emang buat lari tuh. Buat lari atau emang dia ini Wan kan di semak-semak tuh. Jadi emang biar kuat dia napaknya. Apa sih namanya tuh? Berevolusi. Anjay, evolusi. Tapi ini kayaknya kan termasuknya kan Homo floresiensis beda sama Homo sapien, beda. Oh, beda sama kita. Beda spesies di sini juga dibilangnya kan. Tapi emang ya udah lanjut aja. Lanjut aja yang keempat. Yang keempat direwolf, serigala raksasa dari zaman es. Ya. Mana tuh? Kan kalau ada film-filmnya ada tuh. Ada. Ya itu biasanya sama Dracula tuh. Dracula. Iya, serigala gitu. Ya kan Twilight. Tapi ini yang di es itu loh, yang ada di filmnya yang serigala gede banget keluar dari sela-sela gunung, tau gak lo? Gunung es terus ada. Gue gak tahu. Aduh, film apa lagi gue lupa. Oke. Ada dah filmnya. Serigala raksasa yang sering muncul dalam cerita fantasi ternyata juga pernah hidup di bumi. Makhluk ini dikenal sebagai direwolf, predator besar yang hidup di Amerika Utara selama zaman Pleistocene. Direwolf lebih besar dan lebih berat. Direwolf lebih besar dan lebih berat dibandingkan serigala modern. Beratnya bahkan bisa mencapai 90 kg. Wah, kan gede tuh. Gede. Fosil hewan ini banyak ditemukan di La Breata Pits di California. Diperkirakan mereka punah sekitar 10.000 tahun lalu. Kemungkinan akibat perubahan iklim dan hilangnya mangsa besar. Oh iya sih. Iya. Kalau nggak ada makanan, ya gimana lagi? Itu udah susah. Berarti ekosistemnya nggak terjaga. Mungkin juga bisa dari iklim, Rip. Dia kan mungkin dari hewan-hewan yang biasanya didingin karena perubahan iklim. Betul. Jadi dia nggak bisa hidup dengan di habitatnya, udah die. Betul. If I die tomorrow, kalau kata itu Dream Theater. Oh, Dream Theater. Oke, lanjut aja deh. Yang kelima ada Bunyip, monster lawa dari Australia. Bunyip. Dalam legenda aborigin Australia ada makhluk bernama Bunyip yang hidup di rawa dan sungai. Makhluk ini sering digambarkan sebagai monster yang menyerang manusia. Namun beberapa peneliti percaya legenda ini mungkin berasal dari hewan purba bernama Diprotodon. Diprotodon adalah marsupial raksasa yang bentuknya mirip wombat tetapi ukurannya sebesar badak. Oh gitu. Gede banget berarti. Tapi wombat lucu tahu itu. Iya, wombat. Hewan ini hidup di Australia puluhan ribu tahun lalu sebelum akhirnya punah. Kemungkinan sisa-sisa fosilnya ditemukan oleh manusia purba dan memunculkan cerita tentang makhluk misterius gitu. Jadi orang purba, zaman purba menemukan tuh fosil si Bunyip ini. Akhirnya dibuat cerita dah. Gitu. Sampai sekarang. Tapi Bunyip, wombat tuh lucu tahu. Kayak ya wombat tuh, tapi sekarang udah dilindungi. Kesembilan tuh naga, mungkin terinspirasi dari
Komodo. Teman baikku, enggak, padahal komodo galak. Legenda tentang naga ada di hampir semua budaya. Salah satu kemungkinan asal-usul legenda ini adalah penemuan tulang dinosaurus oleh manusia zaman dahulu. Namun ada juga teori lain yang lebih sederhana. Beberapa orang Eropa pada abad pertengahan mungkin pernah mendengar atau melihat komodo, kadal raksasa dari Indonesia. Wih, dari Indonesia nih guys. Komodo bisa tumbuh lebih dari 3 meter dan beratnya mencapai lebih dari 70 km. 70 km, panjang tuh. 70 kilo. Ya kan, dengan tubuh besar, gigi tajam dan penampilan yang menakutkan, hewan ini memang terlihat seperti naga dari dunia nyata. Ya. Cuman gak ada sayapnya aja. Gak ada sayapnya. Dan emang kita pernah bahas bahwa dragon atau naga itu kan bentuknya banyak ya. Banyak. Gak mesti ada yang kaki belakang gede, kaki depan kecil, ada yang dinosaurus gitu ya. Kayak dinosaurus, ada yang dua-duanya sama tapi punya badan panjang, ada yang punya sayap, ada yang nggak punya sayap, macam-macam lah pokoknya. Tapi lo tahu nggak si komodo itu sebenarnya tuh bahaya banget kalau lo kegigit. Bahaya, bahkan dia gini Wan, saking bahayanya dia untuk berburu cuman diginin doang. Iya. Untuk naruhin bakteri doang. Iya. Pada hati-hati guys kalau kalian main ke Pulau Komodo. Harus sama pawang. Sama pawang ya. Kalau nggak sama pawang, sama piwing. Kalau nggak sama pawang, sama piwing. Komodo takut sama dia. Kadal ketemu kadal gimana sih? Kadal ya gitu kan. Oh lanjut ini yang ketujuh nih. Yang terakhir nih. Chupacabra. Gue taunya kapibara. Oh iya mirip-mirip sih. Emang iya? Monster penghisap darah. Enggak lah, enggak mirip. Legenda Chupacabra berasal dari Puerto Rico atau Purwokerto. Bukan dong. Purwakarta. Beda. Makhluk ini dipercaya menghisap darah kambing dan hewan ternak lainnya. Namun banyak bangkai Chupacabra yang ditemukan ternyata adalah anjing hutan yang mengalami penyakit kulit sehingga tubuhnya botak dan terlihat aneh. Karena tampilan yang tidak biasa, hewan ini sering disalahartikan sebagai makhluk misterius. Padahal dia mah anjing kena penyakit aja tuh. Jadinya emang dia gogok aja. Ya, kan biasa tuh kalau hewan kan sakit terus menular, mungkin itu apa namanya kelompok anjing menular, menyerang kambing, hewan-hewan lain, sapi. Jadi manusia ngeliatnya wah hewan baru nih, Chupacabra nih. Oh mungkin bisa jadi yang sakitnya itu makan dari hasil pemburuannya kelompoknya tuh, ya kan? Dari situ nyebar lah tuh penyakit, ya kan? Bisa jadi. Bikin botak kayak itu ya, jadi botak berarti kagak ada bulunya. Penyakit kulit kan lu pernah ngeliat nggak? Kelinci atau kucing sampai habis kulit, sih. Ya kan? Sampai habis sih. Iya, gue pernah punya kelinci sampai botak-botak gitu kesian. Iya, gue suntik-suntik, gede lagi, bulunya tebal lagi, bagus. Emang harus dirawat sih kalau melihara begituan mah, yang berbulu. Apa? Yang berbulu harus dirawat? Harus dirawat. Itu lu rawat? Rawat dong. Oke guys, sekian aja. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Bye-bye.